السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام أعزنا الله جميعا. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Asr. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر dari mana? Ada juga yang menafsirkan demi waktu apa? Waktu salat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, berwasiat dengan al-haq. Wa tawassaw bis-sabr, berwasiat dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Al-Muttalibi rahimahullah, "Law tadabbara an-nas hadhihi as-surah lakafathum." Nas ucapan Asy-Syafi'i yang kami nukilkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada sebagian kitab-kitab. Law tadabbara an-nas hadhihi as-surah lakafathum. Seandainya manusia merenungi satu surat ini, lakafathum, sungguh mencukupi bagi mereka. Cukup bagi mereka jika mereka merenungkan, mentadabbur kandungan satu surat ini sebagai petunjuk bagi mereka untuk keluar dari kerugian dunia dan akhirat, untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, kemenangan hidup di dunia dan akhirat.
ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang memiliki kepastian yang disebutkan pada surat tersebut. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Karim Rahman, al-khatar maratibu muta'addidah mutafawidah. Kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatannya. Berbeda-beda kerugian itu. Kemudian beliau menyebutkan, qad yakunu al-khatar mutlaqan. Boleh jadi kerugian itu mutlak. Kerugian mutlak, tidak ada kemenangannya sama sekali. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kerugian mutlak. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Kahali man khasira dunya wal akhirah wa fatahu an-na'im wa istahaqqa al-jahim. Seperti keadaan orang yang merugi dunia akhirat. Merugi dunia akhirat. Dan luput darinya na'im. Luput darinya an-na'im, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Dan dia berhak pantas untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-jahim, dalam neraka jahanam. Neraka jahanam. Iya dan benar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Wa qad yakunu al-khatar min ba'd al-wujuh. Sudah boleh jadi pula kerugian itu pada sebagian sisi, tanpa sisi yang lainnya. Ada keberuntungannya namun ada kerugiannya. Walihada As-Sa'di rahimahullah annama Allah al-khatar likulli insan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara umum konteks kerugian bagi seluruh manusia illa man ittasafa bi arba'i sifat, kecuali orang yang memiliki sifat 4 yang disebutkan dalam surat ini. Yang pertama al-iman. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Al-iman, yaitu al-iman bima amara Allah bil iman bihi. Beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Wala yakunu al-iman duna al-ilm, fa huwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Tidak ada keimanan tanpa ilmu. Kata Sa'di rahimahullah, tidak ada iman tanpa ilmu. Karena iman itu cabang dari ilmu. Sehingga iman tidak sempurna tanpa ilmu. Wahadawa, jelas apa yang akan diimani tanpa ilmu? Apa yang akan diimani tanpa ilmu? Beriman dengan ilmu saja, yaitu beriman dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani. Dengan mengilmui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, itu dan diimani. Jadi tidak ada iman tanpa ilmu. Tidak ada sempurna iman tanpa ilmu. Beriman dengan al-masail al-ilmiyah al-i'tiqadiyah. Beriman dengan masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, yaitu yang usul al-i'tiqadiyah, usul akidah, prinsip-prinsip dasarnya adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iman yang dikenal dengan arkanul iman, rukun iman yang 6. Yang diperintahkan, yang disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril
Ya, datang Jibril alaihissalam dalam bentuk seorang lelaki menemui Nabi Muhammad alaihissalam. Hadis Umar radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, yang bertanya di antara yang ditanyakan adalah tentang iman. Dan jawabannya antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Enam beriman. Beriman kepada Allah. Beriman dengan malaikatnya, dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, beriman dengan para nabi dan rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita iman. 6 hukum ini. Ini usul. Nah, dan ada tafsir yang panjang, rincian yang panjang yang dibahas ya terkait dengan 6 hukum iman. Mengimani 6 rukun iman yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini tentulah harus sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak dengan pemahaman masing-masing. Bagaimana mengimani, beriman kepada Allah, mengimani beriman tentang wujudnya Allah, zatnya Allah, dirinya Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ya, beriman tentang malaikat Allah dan seterusnya, harus berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafus ummah, dengan pemahaman salaf umat ini, para sahabat al-kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq wa sayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu, jika mereka beriman bimithli ma amantum bihi, semisal dengan keimanan kalian. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, keimanan kaum mukminin pada masa Nabi Rasulullah para sahabat sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sungguh mereka sudah mendapat petunjuk. Mereka mendapat petunjuk jika beriman seperti keimanan kalian. Dan tawadlau, jika mereka berpaling, karena manusia sifat berpaling dari keimanan seperti keimanannya para sahabat, sesungguhnya mereka dalam sifat, mereka dalam penentangan. Naam, fasayakfikahumullah wa as-sami'ul 'alim. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dari mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk itu baginya. Setelah jelas, sudah dijelaskan, sudah sampai keterangan padanya, sudah terang baginya, sudah jelas baginya, namun dia tetap menentang Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yang jalannya para sahabat. Lebih memilih jalan selain jalannya para sahabat, lebih memilih pemahaman yang lain selain pemahamannya para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam beriman dan beramal. Nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan membiarkan dia dalam pilihannya, dalam penyimpangannya. Wa nusli jahannam, dan kami bakar dia dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali.
Begitu pula perintah Rasulullah SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan yang sangat banyak yang tadi menguatkan. Oleh karena itu disahihkan oleh ahli hadis, Al-Albani mensahihkan, Al-Wajid menghasankan. Nah, wasiat yang agung dari Rasulullah SAW kepada umatnya, "Ta'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di." Oleh karena itu berpegang teguh kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang terbimbing setelah Abu Ali bin Nawajid, gigitlah dengan kuat dengan nawajid kalian, dengan gigi geram kalian. Jangan dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan berhati-hatilah kalian dengan muhdatsat al-umur, urusan-urusan yang baru yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak dikenal oleh al-khulafa ar-rasyidun, para sahabat pada masa al-khulafa ar-rasyidun, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu para sahabat tidak dikenal ajaran pemahaman itu. Nah, baiklah kita katakan bid'ah kalau sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Dan seluruh perkara bid'ah itu adalah sesat. Nah, oleh karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur Ushul Sunnah yang ditulis oleh murid-murid beliau dari Imam Ahmad, yang ditulis oleh murid-murid dari Imam Ahmad dari Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ushul Sunnah, prinsip dasar sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh bima kana alaihi sahabat ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama, keimanan mereka, pemahaman mereka, amalan mereka. Nah, tidak ubin dan mencontoh mereka. Dan guru beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Amantu billahi wa bima ja'a lillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala murad rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Begitu pula aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Inilah keimanan yang diinginkan, yang akan selamat dari kerugian. Jadi kalau orang-orang yang mengaku beriman seperti keimanan para sahabat yang diinginkan Allah SWT. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dan mengambil asar-asar, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, salafus saleh, dan berhati-hati dari arah, dari pikiran-pikiran, pikiran-pikiran
hasil logika dari orang-orang belakangan yang berbeda dengan asal-asal yang datang dari para sahabat. Seperti kata Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah, "Alaika bi athari man salaf wa in raqabaka an-nas." Wajib bagimu berpegang dengan asar-asar kaum meskipun kamu ditolak oleh manusia. Pegang asar-asar salaf, sahabat. Meskipun kamu ditolak oleh manusia di sekelilingmu. Wa iyyaka wa ra'ad rijal. Waspadalah kamu dengan ra'yu hasil pikiran rijal, ya orang-orang. Wa yazakhuhu lakadul qaul. Meskipun mereka menghiasi ra'yu itu dengan ucapan-ucapan, dengan teori-teori yang memukau, hati-hati. Jangan tergiur, karena itu adalah kesalahan, kesesatan. Kesesatan itu dalam neraka. Ya dan bisa. Nah, maka beruntunglah orang yang beriman seperti bagaimana para sahabat mengambil ilmu dari Al-Quran dan Al-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Salafus salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Dan merugilah, celakalah orang yang terjerumus dalam satu bid'ah dan mukhalafah terhadap salah satu dari usul as-sunnah, dari prinsip-prinsip sunnah. Nah, terjerumus dalam satu bid'ah dan penelitian satu asal dari usul as-sunnah menjadikan seseorang keluar dari daerah as-sunnah wal jamaah dan menjadi ahlu bid'ah wal ahwa. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah. Nah, ketika hendak menyebutkan usul sunnah, prinsip-prinsip agama, akidah dari sunnah Nabi SAW, dari ajaran Nabi SAW yang wajib diyakini di iman untuk menjadi ahli sunnah jamaah, beliau mengatakan, wa min usuli sunnati allati man taraka khaslatan minha lam yaqbalha yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip-prinsip sunnah Nabi SAW yang barang siapa meninggalkan satu perkara dari prinsip-prinsip itu, dia tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, dia bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Satu dari prinsip-prinsip itu ditolaknya, tidak mau diimani, dia bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan ahli bid'ah. Nah, dan yang namanya bid'ah bertingkat-tingkat. Nah, di antara bid'ah ada yang sampai pada tingkatan mukafir, bukan hanya mukafir. Nah, ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, seperti bid'ah hululiyah, ittihadiyah. Bid'ah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba-Nya. Ittihadiyah menyatu dengan seluruh makhluk, ada di mana-mana. Nah, ini bid'ah kufur. Yang meyakini ini kafir, bukan mukmin, bukan muslim. Nah, apa yang lain ini sekitar sunnah agar kita berhati-hati. Nah, ini sifat yang pertama, yaitu iman yang telah kita dengar. Keimanan tidak akan bisa sampai. Kemudian yang kedua, yaitu al-amal as-salih. Dan al-amal wal-salih, amal salih. Kata Sa'di rahimahullah, wal amal as-salih, wa hadha shamilun li af'alin
khairi kulliha al-zahir wal-batin al-muta'alliqa bihaqqillah wa haqqi ibadihi al-wajib wal mustahab. Amal soleh di sini meliputi seluruh amalan-amalan kebajikan yang zahir, yang tampak maupun yang batin, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah, hak sesama manusia. Nah, yang wajib maupun yang mustahab, semuanya masuk dalam kategori amal soleh, yaitu beramal dengan masail al-ahkam al-amaliyah, fi'lan lil awamir, imtithalan lil awamir, wa ijtinaban lin nawahi. Beramal dengan masalah-masalah amaliyah, hukum-hukum amal dalam agama ini. Nah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa usulul awamir, dan pokok perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tercakup dalam hadis tadi. Hadis tentang larangan Jibril tadi. Hadis Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang tadi ditanyakan ada tentang Islam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita istata'ta ilayhi sabila." Rukun Islam yang ini, inilah pokok perintah Allah Subhanahu wa taala tercakup dalam 5 rukun Islam ini. Asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Bersaksi tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan salat 5 waktu setiap hari dan malam. Membayar zakat mal, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. 2 kalimat syahadat. Syahadatan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ulama, yakni umat, ajma'in umat ini telah berijma' sepakat barang siapa mampu berbicara, mampu menggerakkan lisannya untuk berbicara, dia tidak bisa masuk dalam Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak bisa masuk dalam Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat inilah yang akan menjadikan seorang masuk ke dalam Islam. Kemudian menegakkan 5 rukun Islam lainnya. Nah, dan juga dalam hadis Ibnu Umar, muttafaq alaihi, punya Islam ala khams. Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Dan disebutkan 5 rukun Islam tersebut. Nah, yang namanya amal salih la yakunu salihan illa idza ijtama'a fihi syartan. Amal salih tidak menjadi amal salih kecuali jika terkumpul padanya 2 syarat. 2 syarat ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajrun 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, man aslama wajhahu lillahi, barang siapa aslama wajhahu lillah, yani akhlaqa amalahu lillah, mengislamkan wajahnya, yani berserah diri sepenuhnya kepada Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, syarat ikhlas. Bahwa muhsin, dan dia muhsin, ihsan dalam beramal dengan benar, dengan baik seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yakni syarat ittiba', mutaba'ah, mengikuti ajaran sunnah Nabi alaihi salatu dalam beramal dengan ilmu.
Falahu ajruh, bagi dia pahalanya. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka di kiamat nanti, wala yahzanun, dan tidak ada kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan dari kehidupan dunia, dari semasa dunia. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa berharap pertemuan dengan Rabb-nya, dia beriman akan hari kiamat, ada pertemuan dengan Allah, dan dia berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada takut, dalam keadaan tenang. Falya'mal amalan salih, syaratnya hendaklah dia beramal salih, yakni beramal dengan amalan sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jangan dia berbuat syirik. Nah, dua syarat ini terkumpul pada dua ayat tadi. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Nah, dan ini muqtada syahadat an la ilaha illallah. Ini adalah tuntutan dari syahadat persaksian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan hak, sembahyang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, pada hadis qudsi, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Ana aghna syuraka'i an-syirk." Aku adalah zat diri yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa beramal yang satu amalan yang pada amalan itu dia menyekutukan aku dengan selainmu, aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Tinggalkan Allah SWT. Tidak diingat, dimurkai dan dibenci Allah SWT. Nah, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirkun akbar, dengan syirik besar, yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik, kafir, bukan musyrik. Batal seluruh amalannya. Batal seluruh amalannya. Murtad. Keluar dari Islam, dia dan kita. Barang siapa menyekutukan Allah SWT dengan syirkun akbar dalam amalannya, dalam bentuk riya, sum'ah, yang ingin dipuji oleh manusia dalam beramal, batal amalannya. Amalan yang ada riya, ada sum'ah padanya. Nah, dan amalan lainnya tidak ada kaitannya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, "Nah, man u'jiba bi nafsihi faqad asyraka Allah Subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Wa man 'amila 'amalan ra'a an-nas bihi asyraka Allah bi ghairi nafsihi." Ya, ini barang siapa beramal dengan satu amalan, kemudian dia terkagum-kagum dengan dirinya, kagum dengan amalannya, yang dikenal dengan ijabun nafs, kagum dengan dirinya, dengan amalan yang dilakukannya, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Dia ingin dipuji oleh dirinya, dia beramal bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh dirinya. Ini juga syirik. Nah, yang membatalkan amalan. Barang siapa beramal ingin dipuji orang lain, berarti menyekutukan Allah dengan orang lain. Namun ini adalah syirik kecil yang membatalkan amalan itu saja. Adapun keislaman dia tetap sah. Nah, dan terkait dengan mutaba'ah, syarat yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Dan siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama ini, nah, fahuwa radd, perkara itu radd, yang mardud, tertolak. Nah, maka bid'ah itu tertolak, tidak dinilai oleh Allah SWT.
Muttafaqun alaihi dari Aisyah. Riwayat Muslim, man amila amalan baik ala yamuna fa huwa rad, barang siapa beramal dengan amalan baik ala yamuna yang tidak kami ajarkan, fa huwa rad, mardud, tertolak. Nah, semua amalan bid'ah tertolak. Semua amalan bid'ah tercela. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah hajah beliau ketika berkhutbah pada hadis Jabir riwayat Muslim. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya kulla muhdatsatin, seluruh perkara baru itu adalah perkara baru dalam agama ini. Fa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Fa kulla, sampai di sini riwayat Muslim, Zad an-Nasa'i menambahkan pada riwayatnya wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Tambahan riwayat an-Nasa'i disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman rahimahullah, Ibnu Mas'ud, satu sahabat yang masyhur, al-qasdu bis sunnah khairun min al-ijtihad bil bid'ah. Al-qasdu bis sunnah khairun min al-ijtihad bil bid'ah. Menyederhanakan diri, mencukupkan diri dengan sunnah Nabi SAW itu lebih baik daripada berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam berbuat bid'ah. Bagaimanapun bersungguh-sungguhnya seseorang, nah, berjuang dalam beramal namun bid'ah tertolak. Namun jika seseorang mencukupkan dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi SAW, nah, itu adalah baik baginya. Nah, meskipun seperti diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim dan dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan Al-Qaul Mubin, bahwa orang-orang yang jahil, yang ikut-ikutan dalam bid'ah, orang-orang jahil, orang-orang yang mencari kebaikan, namun dia tertipu dengan dai-dai kesesatan dan menyangka itu baik, padahal itu bid'ah. Niatnya niat yang baik beramal, menginginkan kebaikan, namun karena kejahilannya, kebodohannya, dia tidak tahu Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberi pahala niatnya, namun amalannya tidak. Adapun orang-orang yang melakukan bid'ah di atas ilmu, dari bid'ah yang mengetahui itu bid'ah, maka dia asim, dia berdosa. Tidak ada pahala baginya, niat dan amalannya, bahkan dia asim. Barakallahu fikum. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini pembahasan yang tersisa, insyaallah. Supaya dilanjutkan nanti insyaallah. Nah, barakallahu.